Halo, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang linear layout using the layout editor. Nah, ini akan saya coba buka. Nah, di sini di modul kali ini teman-teman harusnya udah tahu tentang basic Android Kotlin itu seperti apa, kemudian menjalankan ke emulator device, kemudian basic dari linear layout yang kemarin, kemudian membuat aplikasi dengan menggunakan linear layout dan text view. Nah, hari ini kita akan belajar tentang view dan view group, kemudian kita akan eh, mengatur view-view dalam linear layout dalam sebuah activity, kemudian bagaimana menggunakan scroll view, kemudian bagaimana mengatur visibilitas dari sebuah view, kemudian bagaimana kita nanti akan membuat dan menggunakan string dan juga dimension resource. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana menggunakan atau membuat sebuah linear layout menggunakan layout editor dari Android Studio-nya. Jadi tidak menggunakan coding tetapi menggunakan layout editornya. Nah, apa yang akan kita lakukan pada modul kali ini yaitu kita akan membuat sebuah aplikasi dengan nama About Me. Kemudian di dalamnya itu kita akan menambahkan sebuah text view untuk menampilkan nama kita, kemudian akan menambahkan image view dan juga akan menambahkan sebuah scroll view untuk menampilkan teks yang bisa di-scroll. Oke. Nah, untuk app overview-nya, tampilan app-nya nanti seperti ini. Ya, akan ada seperti ini. Nanti menampilkan kata-kata lah ya tentang kita, kemudian kita bisa mengcustom untuk teman, untuk kita dan sebagainya. Jadi bisa untuk menampilkan nama, kemudian ada down button, nanti ada tombol dan gitu, kemudian ada star image, kemudian sama ada scrollable text, teks yang bisa di scroll gitu loh, teks yang sangat panjang sekali. Oke, nah Nah, pertama kali apa yang diminta di sini adalah kita diminta untuk membuka Android Studio. Oke, saya lupa tadi buka-buka, loadingnya lama. Oke, kita diminta untuk membuka Android Studio, kemudian nanti diminta untuk membuat project baru, ya, project baru dengan menggunakan empty activity. Kemudian nanti ini apa yang harus dibuat, yaitu nanti about me. Kemudian nanti company domainnya ini bebas, ya kan, bebas. Kemudian self location-nya bebas, bahasanya Kotlin, API-nya kita diminta untuk menggunakan API 19. Oke, kemudian menggunakan Android is artifact. Oke. Nah, nanti tampilannya jadinya seperti ini. Untuk bagaimana setting untuk awal, tapi ini sepertinya tampilan yang lama. Untuk Android Studio yang tampilan baru nanti tidak ada ini. Udah otomatis. Ya, nanti setelah dibuat, dijalankan nanti cuman ada hello world gitu ya. Hello world kosongan seperti ini. Jadi dia menggunakan empty activity, template-nya nanti akan ada main activity, kemudian layout-nya itu dia mempunyai constraint layout sebagai root layout-nya, ya kan? Kemudian ada single text view di tengah-tengahnya. Nah, ini kalau menggunakan empty activity kemarin sudah pernah dibuat ya, sudah pernah dibuat pada saat pertama kali. Tampilannya seperti apa? Oke. Nah, ini project yang kemarin, ya. Ini project yang kemarin sambil menunggu dia loading. Ini kita akan membuat sebuah project baru, file new project. Kemudian namanya tadi adalah kita menggunakan empty activity. Kemudian diminta nama aplikasinya adalah about me. Untuk package name-nya bebas ya, di sini domainnya bebas itu. Kemudian save location-nya bebas di mana aja. Minimum SDK-nya tadi diminta untuk yang API 19. KitKat. Oke, tinggal finish aja. Nah, ini masih nunggu boot Gradle-nya ya. Ada dua. Nah, ini about me. Nah, karena dia ada di new window. Nah, yang ini tadi biar dia nggak berat-beratin, dan yang kemarin kita close aja untuk project yang ini. Kemudian kita tinggal nunggu loading untuk pembuatan project yang about me. Nah, oke, ini udah mulai. Sambil nunggu itu, saya akan sambil jalankan AVD-nya biar nanti ketika kita mau running, ini masih loading, belum bisa.
Oke, kalau gitu sambil kita bahas isinya nextnya apa, dimintanya. Nah, tugasnya kita akan mengganti root layoutnya itu menggunakan linear layout gitu ya. Jadi apa namanya, linear layout itu seperti apa sih? Jadi linear layout itu sebenarnya dia view group ya. Jadi view group itu view yang menampung anak-anak view-nya gitu ya. Di dalamnya itu ada view-view yang lain gitu. Nah, itu ada view group juga yang lainnya gitu kan ya. Kemudian kalau linear layout itu disebut view group ya kan. Jadi dia itu nanti ada yang namanya vertical linear layout, ada yang horizontal linear layout. Kalau vertical linear layout, nanti view yang ada di dalam linear layout itu dia akan disusun secara vertikal, urut gitu, urut tapi secara vertikal. Kalau horizontal nanti dia urut secara horizontal. Dari view-nya itu kalau kita menambahkan ditaruh di kanannya, di kanannya, di kanannya. Itu kalau horizontal. Kalau vertikal nanti kita membuat dari view pertama, view kedua yang kita buat tuh otomatis ditaruh di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Itu urut seperti itu. Ya. Nah, di sini bagaimana cara menggantinya? Jadi untuk root layoutnya, ya, untuk root layoutnya itu yang linear layout. Itu di project Android-nya dibuka untuk file layout-nya, kemudian kita diminta untuk membuka activity main.xml-nya. Ini adalah file layout dari activity-nya. Kemudian kita diminta mengganti konsen layout-nya ke linear layout. Kemudian disuruh menghilangkan text view di dalam linear layout elemen, kita menambahkan orientasinya, kemudian desainnya vertikal. Jadi seperti itu yang diminta. Nah, sebelumnya nanti kalau dibuka filenya itu isinya seperti ini. Nah, afternya nanti isinya cuman linear layout aja. Jadi ininya akan dihapus. Sebenarnya nggak usah dihapus nggak apa-apa. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara menggantinya kemudian menghapusnya, gitu ya. Nah, ini harusnya sudah selesai. Oke, sambil itu biar saya jalankan AVD-nya biar dia loadingnya nanti nggak terlalu lama pada saat kita mau jalankan. Nah, kita diminta untuk membuka file di res-nya. Di res-nya, kemudian di bagian layout itu ada activity main. Atau bisa juga kita dari sini itu tekan kontrol kemudian klik layoutnya aja, kita langsung diarahkan ke file tersebut. Nah, seperti ini. Oh, kenapa tadi nggak mau? Jalan. Oke, mau ya. Nah, seperti yang kemarin, ini saya minimize dulu. Di bagian kodenya kan ada desain, ada kode, ada split gitu. Kalau di materi itu kan adanya cuma desain sama kode, makanya pindah-pindah. Tapi teman-teman kalau mau menggunakan keduanya itu bisa menggunakan split gitu. Menggunakan split itu jadi kiri kanan itu ada semua. Nah, pertama tadi ini untuk view-nya ini, konsen layout-nya ini kita akan ganti dengan menggunakan linear layout. Ketika linear, nah ini dia. Nanti dia otomatis kayak gini, gunakan auto complete aja, maka nanti tab penutupnya itu juga akan dibuatkan. Kemudian kita nanti disuruh menambahkan untuk atribut orientasinya itu menjadi vertikal. Nah, otomatis nanti view yang ada di dalamnya itu akan disusun secara vertikal dari atas ke bawah gitu secara urut. Kemudian untuk tesnya kita disuruh menghapus. Sudah. Seperti ini tampilannya, ya kan? Ini sudah sesuai dengan modulnya. Nah, sekarang kita sudah punya row layoutnya linear layout tanpa ada view di dalamnya, di dalam linear layout. Nah, linear layout itu tagnya kan ini kan, ini dari sini sampai sini. Nah, inilah kalau ditutup kan seperti ini. Nah, ini tag penutupnya. Otomatis kalau mau menambahkan view nanti di area sini, di area sini. Kalau mau menambahkan view. Nah, tapi nanti kita akan menggunakan layout editor sih, tidak menggunakan kode program itu yang lebih mudah. Tapi sebelumnya tadi emang diminta untuk layoutnya dibuat vertikal dulu. Nah, berikutnya kita akan menambahkan text view menggunakan layout editor. Layout editor tadi berarti menggunakan drag and drop ada. Jadi layout editor itu kayak visual design toolnya itu dari Android Studio, yang kita itu tinggal mode program itu nggak usah pakai coding, tapi tinggal pakai fitur drag and dropnya aja. Nah, di sini sudah ada dijelasan ya. Satu itu bagian desain editornya yang akan tampil di tempat kita. Kemudian dua, di bagian atas itu kayak toolbarnya, tempat untuk tool-tool kita. Kemudian yang ketiga, ini adalah paletnya. Isi dari view-view yang ada kayak button, text view itu ada di nomor 3 ini. Nah, kalau nomor 4 itu atribut untuk mengatur atributnya kayak
Kemarin kan ada length, ada width, kemudian ada teksnya apa, orientasi juga di sini, gitu kan ya, margin dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ini adalah komponen tree-nya, jadi menunjukkan hierarki dari view yang dibentuk di sini. Misalkan oh di dalam linear layout ada text view, ada apa seperti itu. Dijelaskan di sana. Nah, pertama kita akan menambahkan text view. Jadi kita akan membuka activity main sudah terbuka tadi ya. Kemudian di switch dari text ke desain gitu. Tapi karena tadi kita sudah menggunakan split ya kan. Di sini sudah belum ada split zaman dulu pada saat dibuat materinya. Untuk split akan lebih mudah gitu ya. Akan lebih mudah untuk menampilkannya gitu. Nah, linear layout itu apa namanya? Mempunyai kebutuhan atribut tinggi, width, height, layout width sama orientasi ya untuk linear layoutnya. Nah, di mana sekarang kita udah setting vertikal. Oke, defaultnya vertikal sebenarnya. Nah, kita akan membuka layoutnya. Kemudian di sini apa namanya drag a text view. Jadi kita disuruh narik dari sini text view-nya ke tengah-tengah sini, masuk ke dalam linear layoutnya. Nah, nanti setelah apa namanya dimasukkan ke linear layout itu akan notice di komponen tree-nya itu muncul ya kan, akan muncul linear layout di dalamnya text view seperti ini. Oke ya. Kemudian nanti disuruh buka atribut pane-nya. Jika belum terbuka itu ada double klik aja di text view-nya ya. Ya, di desain editornya. Kemudian disuruh setting seperti ini. ID-nya adalah name text dan sebagainya. Oke, kita coba nggak terlalu kepanjangan. Nah, ini kita bisa di bagian desain aja sebenarnya. Di bagian desain kita tadi disuruh menambahkan text view. Nah, tinggal ditarik aja gitu. Nah, ini dia yang tadi dinamakan komponen tree itu ya. Tadi kan cuma linear layout. Setelah saya masukkan text view muncul di sini text view-nya. Nah, propertinya ada di sini. Di sini untuk mengatur propertinya ID dan sebagainya. Kalau kemarin di coding kan, di sini itu bisa dipakai desain gitu aja. Ini misalkan ini terlalu kecil itu bisa kita zoom. Bisa kita zoom pakai ini, zoom. Oke, segini pas deh. Nah, lihat nih ID-nya diganti name underscore text. Berarti sini cuma tinggal kita ganti untuk ID text view ini kita menggunakan name text underscore text. Kemudian untuk apa namanya teksnya, ya kan, di set untuk nama kita, gitu. Di set nama kita, nih teksnya. Refactor, ya, karena dia udah dibuat di refactor, biar ID-nya, declare atributnya ditulis di sini. Jadi di sini kita tuliskan ID-nya, di sini langsung otomatis di apa namanya time after dikocokkan. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, di teksnya ini kita ganti dengan nama kita, misal saya Burhan Alfironi Muktamar. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah text size-nya, itu kita disuruh ganti ke 20 sp. Kita cari yang namanya text size. Nah, kalau misalkan ini males untuk scroll-scroll ke bawah mencari text size, itu di sini tuh kita bisa search misalnya size gitu. Nah, ini kan 14 sp. Kita akan ganti menjadi 20 sp. Nah, seperti itu. Jadi di sini tuh kayak bisa ngefilter, kemudian text color-nya Android color black. Color. Nah, misalkan saya mau cari color. Di sini text color, yang pilih yang ini. Nah, kita akan Android color black. Nah, ini add color black. Jadi bisa juga ditulis sebenarnya. Jadi add Android color black nih. Kayak gitu. Jadi teksnya adalah black. Nah, berikutnya untuk alignment ditaruh di center. Ada center di sini, tinggal pilih center. Nah, seperti ini langsung ini namanya teksnya semuanya udah diedit gitu. Kalau misalkan kita mau ngintip kodenya, ini udah otomatis dibuatkan ya dari ID-nya, teksnya apa, alignment-nya center, teks color-nya tadi color black, teks size-nya 20 sp. Di sini udah otomatis akan dibuatkan. Kalau di sini cuma tinggal drag and drop aja, sama di setting-setting di bagian sininya. Oke, seperti itu. Nanti kalau misalkan bingung terlalu cepat itu bisa diulang-ulang. Ini enaknya bikin video seperti itu. Oke, saya mau make sure dulu. Oke, aman ya. Mana? Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat string resource-nya. Nah, di komponen tree itu kan sekarang ada text view kan ya. Ada text view, kemudian ada ini, ada warning yang kemarin kan ya. Karena ini hardcode string gitu. Oke, di sini lihat nih, ada warning. Ini
Ini dia hardcode string, gitu. Bla 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 kayak gitu. Jadi ini kalau diklik atau disorot aja itu ada tulisan click the best for detail. Jadi kalau diklik nih hardcode string Burhan Afironi Muktamar. Nah harusnya menggunakan string resource ya gitu kan. Nah di sini juga dikasih tahu uh, untuk resource-nya kita nanti di dialognya, jadi di bagian atribut pane-nya, di teksnya itu nanti kita klik di sebelah kanan yang di bagian bintik-bintiknya itu di bagian teksnya, kemudian nanti add new resource gitu. Resource name-nya nanti name, kemudian di sini adalah value-nya apa. Oke, kayak gitu nanti otomatis dibuatkan. Saya contohkan, berarti di bagian teks ini, pilih yang titik tiganya di sebelah sini ya. Kayaknya saya kecilin dikit, terus ini biar saya geser. Enggak ngaruh ya. Oke, kalau gitu biarin pendek aja. Ini segini aja, ini saya gedekan dikit. Nah, di bagian ini, yang bagian kanan ini sebagai titik-titik gitu. Nah, di sini kita akan menambahkan ini plus add resource in the module. Jadi string apa namanya? Kita akan menambahkan di sini itu new string value. Jadi ini ada tanda plus di bagian atas pojok ini. Kemudian pilih yang string value. String value. Nah, resource name-nya itu adalah ID-nya. Tadi kan intinya name. Value-nya apa? Value-nya adalah Burhan Alfironi Muktamar. Ya, nanti akan disimpan dalam file name-nya string. Tinggal di OK aja. Oke, sekarang sudah ada ya. Name itu value-nya adalah Burhan Alfironi Muktamar. Maka untuk yang di sini kita tinggal klik di bagian teksnya itu, kita pilih yang name-nya, kemudian di OK. Nah, nanti di sini langsung menggunakan add string name. Nah, di bagian sini, di bagian value untuk stringnya, kalau dibuka, maka sudah muncul sebuah value string lagi dengan nama Burhan Alfironi Muktamar, ya, name. Value-nya Burhan Alfironi Muktamar, variabelnya adalah name. Oke, kayak gitu doang. Gampang ya. Masih gampang diikuti. Kemudian selanjutnya kita akan membuat dimension resource-nya juga. Jadi di bagian activity itu kan kita resource-nya di 20 SP tadi kan ditulis manual ya 20 SP. Nah, kita akan menggunakan yang namanya dimension resource. Modelnya itu mirip kayak membuat text resource tapi di sini hanya untuk ukuran aja. Jadi dibuka activity main, kemudian di apa namanya? Tadi ini diminta untuk mengekstraksi resource-nya via kode ya. Ini via kode untuk ekstrak resource-nya. Jadi kita pindah ke kode programnya. Kemudian di angkanya di sini. Nah, cursornya ditaruh di angka 20 SP ini, ditaruh di sini. Kemudian tekan ALT enter. Nah, di situ ada pilihan extract dimension resource. Saya ulangi ya. Nggak usah ulangi, nanti teman-teman bisa ulang videonya nih. Extract dimension resource dipilih aja. Nah, resource name-nya itu diminta text size. Text underscore size. Kemudian di OK. Maka dia sekarang akan menggunakan variabel value dari kelas dimensions. Nih, sudah ada yang tadi kita buat muncul di sini. Kayak gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Oke, nah ada muncul beberapa ini bisa dibaca juga. Kemudian kita membuka main activity, kemudian kita lihat. Jadi ada kode di onCreate function yaitu set content view r layout activity main. Nah, set content view itu artinya adalah mengkonekkan layout file yang ini, activity main ini ke activity-nya. Jadi apa namanya? Sekarang itu activity main adalah layout untuk activity yang main activity gitu. R itu maksudnya itu reference ke resource gitu. Jadi itu udah auto di generate kelas yang sudah auto di auto generate oleh Java apa namanya oleh Android-nya untuk menampung ID misal layout, ID, string dan lain sebagainya. Jadi kemudian layout activity main itu mengindikasikan bahwa resource itu adalah sebuah layout dengan nama activity main. Kalau r.string.name berarti layout itu sebuah string dengan nama name gitu. Ya. Seperti itu kita coba. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, seperti itu. Kemudian kita coba jalankan aplikasinya. Oke, sambil menunggu aplikasinya jalan karena dia butuh nge-build dulu.
atribut taninya, tapi harusnya nggak terlalu lama karena kita kemarin udah ini cuma AVD-nya ini nanti apakah langsung ya atau gimana setelah dia setdown. Oke, sambil kita teruskan untuk ininya. Kemudian kita itu bisa juga nge-style, membuat style untuk mana tadi? Ya, membuat style untuk text kita. Tujuannya apa sih style itu? Supaya nanti bisa digunakan berulang-ulang. Sebenarnya style itu kayak gitu. Tapi di sini kita juga bisa mengatur apapun itu kayak margin, padding dan sebagainya. Padding versus margin. Kita akan jelaskan dulu apa sih bedanya padding sama margin. Kalau padding itu adalah space di dalam view-nya. Ya. Ini kan konten, ini hijau ini adalah view-nya. Ya. Hijau ini bordernya misal yang abu-abu ini abu-abu ini adalah apa namanya view-nya, misal text view. Kemudian konten ini misalkan tulisannya yang tadi Burhan Alfirone Muktamar. Nah, jarak Burhan Alfirone Muktamar dengan ujung dari view-nya ini namanya padding. Jadi kalau misalkan dia itu nanti diatur paddingnya, maka dia tulisannya akan menjarak dari view-nya. Sedangkan kalau margin itu adalah jarak view ini dengan dunia luar. Gitu ya. Kalau margin itu dengan dunia luar, tapi kalau padding itu jarak untuk konten di dalam view itu sendiri. Bedanya seperti itu. Nah, kemudian di sini padding itu kalau kita Android ada atribut Android padding, maka berarti dia akan mengatur atas, kanan, bawah, kiri. Kalau top berarti dia padding atas, kalau bottom bawah. Kalau left kiri, kalau right kanan. Nah, kalau start sama end apa? Start itu berarti start dari view-nya. Kalau misalkan ini dari atas berarti startnya itu atas. Tapi kalau end berarti end-nya itu bawah. Jadi ending edge dari view-nya. Nah, bedanya apa sih, Pak? Kenapa kok ada start sama end? Ya, sebenarnya dulu nggak ada. Tapi kemudian kan, apa namanya, misalkan nih teman-teman nulis sebuah aplikasi multibahasa, ya kan, ada mendukung bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, kemudian pengennya itu kan kalau bahasa Indonesia, aku pengennya teksnya sebelum mulai itu dari kiri ada jarak 10 dp misal gitu. Di tulisan bahasa Indonesia oke ya, nanti tulisannya dari kiri jaraknya 10 dp. Masalahnya tulisan bahasa Arab itu bukan dari ke kanan, tapi dari kanan ke kiri gitu. Nah, itu yang membuat kode programnya itu kita menggunakan start. Jadi kalau misalkan kita menggunakan misalkan padding left, maka nanti jaraknya di kiri. Meskipun nanti tulisannya dalam bahasa Arab nanti kalau kita menggunakan padding left, maka nanti paddingnya juga di sebelah kiri gitu. Padahal mau kita itu sebenarnya adalah di awal-awal kata gitu. Nah, bahasa Arab kan dimulainya dari kanan, tulisan Arab. Maka kalau kita menggunakan padding start, maka nanti jaraknya itu dari sebelah kanan, seperti itu. Oke, nah sama dengan margin, dia punya margin itu untuk keseluruhan, top, button, atas, bawah, start, end, tadi untuk awal sama akhir, edge dari view-nya. Kemudian kalau left itu sebelah kiri, kalau right kanan, gitu ya. Nah, misalkan ini, apa namanya, ini bisa dibaca sebenarnya. Jadi kalau start sama end tuh, jadi kalau misalkan menggunakan left to right gitu ya. Jadi kayak tulisan yang menggunakan left to right, maka startnya itu adalah left, endnya adalah right. Gitu. Kalau misalkan bahasa Indonesia. Tapi kalau RTL, misalkan bahasa Arab, itu kan right to left kan ya. Jadi startnya itu di right, kemudian endnya itu di left. Ya. Nah, jadi kalau di API 17 atau ke atas itu kita better menggunakan start sama end dibandingkan dengan menggunakan left ataupun right gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kita menggunakan API di bawah 16 itu menggunakannya left right karena dia belum tahu start tapi sudah ada apa namanya library-nya dan API 16 itu udah jarang dipakai. Kita sekarang minimal membuatnya aja itu udah di atas API 19 gitu. Jadi left right itu udah jarang dipakai, kita menggunakannya start sama end. Kemudian add padding, ya kan? Kita akan menambahkan padding di text view-nya. Kita akan menggunakan di sini di activity main-nya itu di desain lagi, di komponen tree-nya atau di desain editor-nya itu kita akan ngeklik text view attribute pen-nya. Ya. Jadi di apa namanya? Nah di attribute pen itu sebentar maksudnya. Kita ke layout-nya, kita switch ke tadi ini jalankan dulu ya. Masih setting down aja. Coba saya close.
diperingati antivirus padahal virtual device ya. Nah, di layoutnya ini kemudian di bagian desainnya ini loh ya, bagian atribut pen itu ini gitu ya, bagian sini. Jadi kalau misalkan belum muncul lagi, diklik di sini nanti akan muncul, double klik di sini ya. Oke, tadi kita diminta untuk ses paddingnya ya kan. Kita akan mencari padding, padding bisa dicari pakai ini sih, pakai search yang ini kita cari padding. Nah ini dia, paddingnya itu bentuknya seperti ini, tanda tanya gitu ya. Nah di paddingnya itu kita nanti diminta untuk menambahkan resource baru ya. Jadi disuruh ngeklik titiknya, kemudian kita menambahkan resource untuk apa namanya, demand value. Jadi untuk ukuran, kalau ukuran untuk gambar itu dp, kalau untuk teks itu sp ya. Kita disuruh membuat small padding ukurannya 8 dp. Oke, kita buat aja di bagian titik-titiknya kita. Nah di bagian titik-titiknya nah kita diminta untuk di bagian paddingnya ya, kita namain padding di sini. Bintik-bintiknya ini bisa di expand ya, cucuknya apa sih, cucuk tanda panahnya ini. Kemudian di titiknya ini kita akan membuat tadi new demand value ya, dimension value, namanya adalah small padding. Kemudian value nya adalah 8 dp. Kita oke aja. Sekarang udah muncul harusnya di sini small padding. Nah itu kita gunakan oke. Jadi paddingnya itu sudah menggunakan small padding. Nah berikutnya di bagian add margin ya, kita akan menambahkan margin. Jadi tinggal di bagian atas ini kita cari aja margin. Oke, sama seperti padding, ada drop down yang menu kayak gini. Kita menambahkan margin untuk ukuran 16 dp. Jadi kita disuruh menambahkan dimension dengan nama layout margin, ukurannya 16 dp. Jadi di margin, karena dia nanti mempengaruhi keempat sisinya, kita tambahkan, tadi disuruh namain layout margin. Kita ikutin aja, layout underscore margin. Nilainya adalah 16 dp di pixel. Oke, kemudian di sini kita oke. Sekarang sudah ditambahkan untuk marginnya, kita menggunakan layout margin, ukurannya tadi adalah 16 dp. Lihat ini, perhatikan sudah teksnya itu sudah mulai bergerak juga di bagian view apa namanya, view-nya di sini ya. Sudah ada marginnya, kemudian ini juga sudah ada paddingnya, Jadi coba saya tunjukkan lagi ya, padding. Nah ini misalkan ini saya hapus dulu aja, paddingnya dihapus dulu. Nah lihat teksnya, dia view-nya itu ya seukuran biru ini, seukuran biru. Kemudian untuk paddingnya kita akan menambahkan nih small padding. Nah sekarang udah ada jarak kan antara tulisan ini dengan tepian view-nya. Nah sedangkan kalau margin misalnya kita hapus dulu, saya hapus dulu biar kalian tahu benar-benar. Nah ini kalau nggak ada marginnya, nah teksnya itu benar-benar nempel di tepi sama tepi nih teksnya, ujung sama ujung layar. Tapi ketika kita berikan margin untuk layout margin 16 dp, nah, view-nya dia akan diberikan margin jarak. Nah ini 16 dp itu segini, 16 dp itu segini. Kalau tadi yang 6 dp atau 8 dp tadi untuk yang semua margin itu segini. Oke, seperti itu. Ini kenapa setting down terus state-nya? Oke, ini kenapa kok ininya stuck ya? Nah kalau teman-teman mungkin nanti nemuin apa namanya AVD-nya stuck shutdown kayak gini, ini bisa buka AVD-nya, terus pilih ini, kemudian pilih yang call boot now. Ini kita memaksa dia untuk booting gitu ya. Wow, is already running ya. Kita close dulu. Nanti soalnya kalau apa namanya, ini kayak kesalahan state-nya gitu ya. Jadi untuk menjalankannya jangan pakai yang hijau. Misalkan tadi ada kejadian stuck di
shutdown kayak gitu, ini pilih yang could boot now ini, could boot now, ya dia dipaksa jalan untuk jalan ulang. Could boot now request by the user. Oke ya. Ya dijalankan dari awal gitu ya. Oke, nah sambil nunggu ya, sambil nunggu dia itu. Nah, tadi mungkin kelamaan dia shutdown. Oke, kita lanjutkan dulu untuk materinya. Apa namanya? Yang ini. Setelah itu nanti kita menambahkan font nih. Nah, jadi di font family itu kita juga bisa ganti-ganti font. Jadi di Android itu udah ada library-nya kok, ya. Kita nanti di font family-nya itu tinggal ngeklik drop down-nya aja, ya, di font family-nya. Kemudian kita akan pilih yang more font, ya. Kemudian nanti kita cari Roboto, ya, Roboto. Nah, caranya di sini tadi apa namanya? Font. Nah, di bagian font family ini, kalau di sini kan cuma yang ke download baru ini nih, belum ada Roboto. Kalau di material design itu memang mintanya biasanya Roboto. Nah, di sini kita tinggal plus more font. Di sininya kita cari Roboto. Nah, ini dia, Roboto. Nah, yang Roboto biasa. Kemudian pilih yang, oke, tadi pilih yang thin aja atau yang apa? Roboto, oh pilih yang reguler. Dia minta yang Roboto reguler. Ini dia. Kemudian kita oke aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita oke. Jadi sekarang dia fontnya menggunakan font Roboto reguler, gitu ya, untuk font family-nya. Oke, kita pindah ke Roboto. Oh, udah. Ya, Roboto. Nah, font to project. Berarti kalau udah font to project itu nanti apa namanya? Satu project itu nanti pakai Roboto semua ya. Di bagian res nanti ada folder yang namanya fontnya di mana ya? Di res, di drawing di mana biasanya. Nah, harusnya apa namanya? Ada font folder di res itu. Kemudian di dalamnya itu ini nggak oh harus via project kali. Di project itu di bagian res, nah ini dia ada font, kemudian di sini sudah ada Roboto yang tadi kita tambahkan gitu ya. Cuman kalau dia view-nya pakai Android nggak muncul sih, karena itu kan kita juga nggak bakal ngedit itu sih ya, kita nggak akan ngedit itu apa namanya, ini projectnya pasti menggunakan font Roboto, jadi satu project nanti fontnya akan Roboto semua gitu. Kemudian berikutnya kita akan ekstrak stylenya. Jadi style ini pengennya dikeluarin gitu ya. Nah, style itu kan udah mengkoleksikan tadi kan bahwa paddingnya kecil dan lain sebagainya. Style itu kayak kita mau membuat template. Jadi nanti kemudian kalau kita bikin texture dengan ukuran kayak gitu lagi itu kita nggak perlu setting-setting tadi. Kayak fontnya apa, paddingnya berapa, marginnya berapa, kita bisa pakai lagi. Itu namanya style. Jadi kayak bikin kayak template gitu, kayak dibikin template gitu. Jadi kita bisa mengekstrak name text-nya tadi untuk menjadi sebuah style. Caranya di klik text-nya itu kita klik kanan, kemudian refactor extract style. Ya. Kemudian nanti setelah ekstrak underline style dialognya itu kita akan disuruh minta hapus width-nya. Ya kan? Clear the width-nya sama height-nya kita nggak ikutin ke style-nya sama text align-nya. Jadi yang tadian center tadi nggak diikutin. Jadi nanti apa namanya hilang. Jadi yang di setel cuman marginnya, fontnya, sama text color sama text size-nya. Ya itu nanti di style. Namanya adalah name style. Kemudian klik OK. Oke, kita coba. Di bagian kanan gini refactor, kemudian kita pilih extract style. Jadi di bagian name-nya, pastikan di name-nya ya. Kita klik kanan, refactor, extract style. Kemudian style name-nya tadi adalah name style. Nah, tadi width, height, sama text alignment-nya disuruh tidak diikutkan ke style-nya. Jadi cuma marginnya, font family, padding, color, sama text size-nya. Tinggal klik OK. Gitu.
Nah, sekarang kita sudah punya style. Ya. Nah, kalau kita lihat di kodenya, ya, ini sekarang udah nggak pakai lagi tadi yang text size, kemudian text color, itu hilang. Di sini menggunakan style. Kemudian di bagian styles, itu ada tes namanya name style yang tadi kita ekstrak. Ya kan? Nah, kalau dia pakai ini, otomatis dia langsung ngesetin atribut ini ke sana gitu. Jadi fungsinya itu cuma kayak template-nya aja. Ya, kayak membuat template yang bisa dipakai berulang-ulang, stylenya bisa dipakai ulang-ulang gitu. Jadi nggak codingnya nggak kelamaan. Kalau misalkan makanya kenapa sih yang bikin kok senior developer mahal? Karena biasanya dia udah punya style-style untuk apa namanya mempercepat kode programnya dia gitu. Jadi teks untuk ini itu biasanya udah punya style-stylenya. Otomatis dia tinggal tinggal manggil apa namanya style-style yang udah dia koleksi, udah dia buat sebagai ya apa namanya ya pemercepat kerjanya gitu. Nah berikutnya tadi dijelasin ya ada namestar dan sebagainya udah, kemudian diaktifnya kita tadi udah dilihatin, kemudian dijalankan aplikasinya. Sekarang kita jalankan aplikasinya, semoga bisa. Oke, kita tunggu dulu sambil saya istirahat ngomongnya. Maaf nih apa namanya agak kurang enak lehernya, jadinya agak susah nengok, salah posisi tidur. Oh ya, apa ini harus nyicilin nih kan, ini apa namanya ya saat ini bener ya jam setengah 12 gitu. Setengah 12 malam gitu, setengah 12 malam saya buat videonya karena emang baru sempet gitu kan karena kesibukan. Oke, nah seperti ini jalannya buat ini bulan aturan yang pertama sukses ya seperti itu. Kemudian biar nggak terlalu panjang nanti videonya, nah sekarang kita akan menambahkan image view-nya ya kan. Menambahkan image view-nya caranya ya sama seperti text view, kita cuman tinggal tarik aja image view ke dalamnya itu, kemudian di bawahnya ya, jadi di layoutnya itu di desainnya kita drag image view-nya dari palette di bawahnya name text-nya ya. Jadi ini komponennya akan di bawahnya name text untuk gambarnya, kemudian nanti select drawable-nya, pilih gambarnya. Nanti ketika masukin image view langsung diminta drawable-nya sih. Kemudian nanti kita disuruh milih yang button start pick on kayak gitu. Button start pick on, kemudian klik OK. Nanti akan nambahin gambar di sini. Oke, kita coba dulu ya. Segitu dulu, kita coba di sini di bagian sini, kemudian di bagian desain kita split biarkan habis ya view-nya ya. Nah, kemudian di sini kita cari yang namanya image view. Nah, image view ini kan image view. Nanti kalau teman-teman di common ini nggak ada, coba cari ya. Ini teks, semua macam-macam teks, button, semua jenis-jenis button, widget itu semua jenis-jenis widget. Kemudian layout, kalau mau dimasukin kontainer juga ada dan sebagainya. Contohnya kalau kita misalkan gambar itu apa namanya kita pakai yang common ini biasanya ada nih image view, tarik aja ke di bawahnya name text. Kemudian tadi disuruh mengambil gambar yang bintang ya. Bintang start pick on nih. Kita oke aja udah. Oke, nah udah. Sekarang sudah ada nih gambar bintang di bawahnya name text pasti ini ya. Sorry. Nah, berikutnya nah, nanti di kode programnya juga udah muncul nih image view kayak gini. Ya, muncul image view-nya. Kemudian nanti rename ID-nya menjadi image view gitu ya. ID-nya di rename menjadi image view. Selector rename bla 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 refactor gitu ya. Di bagian desainnya. Kayak tadi sih sebenarnya kayak yang text view tadi di bagian image view-nya ini. Nah, ini kita close ya. Kalau nggak muncul biasanya kadang-kadang teksnya di sini masih ini. Nah, ini kita disuruh ID-nya diganti star image, star underscore image, star underscore image. Nah, ini. Enter aja, kalau disuruh minta refactor, refactor aja. Nanti biar sini juga ganti star image gitu. Nah, berikutnya jadi apa namanya rename, maksudnya tadi kenapa kok harus refactor rename sih ya kan, jadi dia apa namanya akan nge-rename semua apa namanya semua kode program yang sudah mereference dia gitu yang udah dikirim, misalkan nanti
di halaman-halaman yang lain kita udah manggilin nih start image, start image, start image gitu. Jadi semua yang manggil ID itu akan di rename semuanya. Kemudian nanti akan ada warning kan ya. Nah, warning yaitu missing content description. Nah, ini namanya screen reader untuk apa namanya? Untuk mendeskripsikan image user ya. Jadi di atribut pane-nya kita nanti klik titik-titik tiga di bagian content description-nya. Kemudian ketika sudah masuk itu nanti ditulis yellow star. Tujuannya apa sih? Ini namanya deskripsi dari konten ini. Nah, nggak semua yang pegang HP kan bisa melihat. Nah, tujuannya itu nanti untuk orang-orang yang nggak bisa melihat, itu akan powerful sekali dengan konten description-nya. Jadi dia bisa tahu sekali klik itu dia akan menyebutkan konten description-nya itu bisa jadi ini yellow star, ini apa, ini apa. Nah, ini adalah salah satu tips kalau teman-teman pengen mengembangkan aplikasi untuk orang-orang yang mohon maaf ada eh, kekurangan di bagian penglihatannya seperti itu. Jadi kita akan tambahkan apa namanya konten deskripsi yellow star ya kan? Tapi nanti di string value ya, ya. Pertama kita di atributnya dulu kita tambahkan content description. Jadi di sini kita cari yang namanya content description. Oke, kita klik yang 3 titik ini, kemudian tentunya kita tambahkan stringnya yellow star. Di sininya yellow underscore star. Yellow underscore star. Value-nya adalah yellow star. Tinggal oke aja. Dah. Oke. Nah, sekarang sudah punya content description. Nah, sekarang harusnya sih dia kuning-kuningnya udah nggak ada lagi. Ini masih ada lagi, kenapa? Oh, ini kontras rasio aja sih ya. Kontras rasio. Emang ada ya? Berarti ini ignore aja nggak apa-apa. Jadi ignore aja nggak apa-apa. Biar nggak nguning-nguning terus ya. Nah, terus apa lagi ini? Yang dia note, nanti aja apa. Kalau kuning ini nggak error ya, jadi cuma warning aja sebenarnya. Kemudian berikutnya kita jalankan aplikasinya. Oh, disuruh jalankan aplikasi. Kita jalankan aplikasinya. Harusnya sekarang udah ada tanda bintang di bawah nama kita. Sambil nunggu loadingnya, kita lihat untuk materi nice-nya apa. Karena cukup lumayan lama ya. Nah, berikutnya itu kita akan menambahkan scroll view. Jadi scroll view itu adalah sebuah view group yang memungkinkan kita itu untuk view di dalam-dalamnya itu. Kalau namanya view group itu berarti dia bisa untuk kumpulan beberapa view gitu ya. Jadi nanti apa namanya dia itu memungkinkan untuk di scroll gitu untuk view-nya gitu ya. Gitu. Nah contohnya ini scroll tuh scroll kayak gitu. Ya untuk menambahkan scroll itu kita harus apa namanya scroll view yang menampung text view nanti. Kita akan membuka activity main-nya di bagian desainnya. Kemudian kita ngedrag dari komponen tree-nya ya. Jadi scroll. Kemudian put the scroll view di bawah start image ya, di bawah start image. Kita naruh scroll view di bawah start image. Kemudian nanti switch text to insert block generator gitu ya. Oke, satu-satu dulu aja kita tampilkan. Push. Kita lihat dulu jalannya tadi. Oke, sudah ada bintangnya ya sekarang. Nah, sekarang kita cuma tinggal nambahin tadi yang namanya scroll view. Scroll view itu ada di biasanya ada di kontainer ya. Ini dia scroll view ditaruh di bawahnya image ya, gitu. Kita bisa kayak gini, kita taruh di bawahnya ini. Nah, pastikan scroll view-nya ada di bawahnya start image. Nah, kalau kayak gini pasti error, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu lanjutkan. Nah, kemudian kita disuruh ke text generatornya. Nanti generator kodenya itu seperti ini. Oke, kita coba lihat juga di sini bagian kodenya untuk scroll view-nya. Nah, ya kan? Ada scroll view, di dalamnya ada linear layout seperti ini. Oke. Sama ya. Otomatis itu dibuatnya kayak gitu, tapi ini error pasti. Error. Jadi di bagian desainnya nih ada merah-merah nih, ya.
no speakable text person, ya kan? Nggak ada itu. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi tinggi dan apa namanya lebar scroll view itu match parent di sini ya, match parent. Kemudian name text-nya itu dan star-nya itu di atasnya ya, di atasnya. Jadi tidak termasuk dalam scroll view-nya. Gitu. Nah, jadi nanti apa namanya? Otomatis si view-nya ini teks nah, yang biru ini yang full itu di bawahnya nama sama bintang. Tapi memenuhi karena dia masparen. Atasnya masparen, kanan kirinya masparen. Berarti dia ngikutin PR-nya penuh berarti ya. Nah, berikutnya di sini kita diminta untuk menambahkan di dalam scroll view-nya itu. Kita nambahkan ID scroll view itu jadi view scroll, ya kan? Menambahkan ID scroll view itu akan membuat Android menghandle view sehingga user itu ketika merotate device itu dia bisa menjaga posisi scrollnya tetap bagus, gitu ya. Nah, ini salah satu tips ya. Jadi di bagian scroll view-nya tadi kita kasih nama view scroll. Oke. Nah, berikutnya itu di dalam scroll view-nya itu sekarang kita akan suruh menghapus linear layout-nya, ya kan? Karena aplikasi ini di dalam scroll view-nya itu hanya punya satu view, yaitu sebuah text view. Jadi kita ngedrag text view dari palette ke komponen tree, kemudian text view-nya itu ditaruh di bawahnya view scroll sebagai anaknya dari view scroll-nya gitu. Jadi untuk linear layout-nya dihapus dulu. Oke, pertama linear layout-nya di dalam scroll view ini akan kita hapus. Bisa dari sini juga bisa dari desain. Kalau mau dari desain, ini kan scroll view. Nah, ini kan ada view. Oh, sorry. Yang dikasih ID view scroll tadi itu bukan ini tadi isi ke linear layout-nya ya. Ini kita delete dulu aja. Kita delete untuk scroll. Nah, scroll view-nya yang dikasih ID view scroll. View scroll. Pastikan kalau membuat scroll view dikasih ID ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pergantian rotasi HP dari portrait ke landscape kan HP bisa ganti-ganti portrait landscape gitu kan. Nanti posisi scrollnya itu nggak berubah. Kemudian kita akan memasukkan text view di dalamnya ini. Nah, makanya dia text view-nya ada di dalamnya view scroll. Ya. Nah, untuk text view-nya itu kita dikasih nama biotext. Kemudian kita di style-nya itu kita disuruh nambahin name style yang tadi. Oke, ini kita kasih nama ID-nya itu adalah biotext. Refaktor. Kemudian untuk bagian style, nah ini stylenya, ini kita menggunakan yang kita buat tadi. Nah, pakai binti 3-nya saja lebih gampang. Ini name style, oke. Nah sekarang ini sudah mengikuti dari stylenya, nggak berubah. Name style, oke. Kenapa nggak mau? Oke. Nah, stylenya menggunakan name style-nya. Harus ditulis di sini ya. Stylenya menggunakan name style yang tadi udah kita export dari nama yang atas ini, kemudian kita pakai di bagian biografinya nanti di sini. Nah, di dalam ya ini udah selesai tadi. Nah, kemudian kita menambahkan biografi dalam new text view-nya. Nah, ingat di sini di stringnya itu kita akan membuat ini tulisan ya, bio gitu ya. Di sini sudah dibuatkan ya. Nah, apa perlu dicatat bahwa ada beberapa tips ini ya. Contohnya, kalau di string itu kita menggunakan \n itu artinya itu enter gitu ya. Jadi line break gitu. Kalau ada tanda ini teks ini contohnya nih. \n itu artinya berarti ada enter 2 kali. I love fish itu. Kemudian apa namanya? Kalau kita menggunakan tanda ini petik ya, tanda petik itu, maka kita harus menggunakan backslash gitu. Contohnya you must forget the backslash. Jadi you must
kan kita kayak down dan lain sebagainya itu yang ada tanda petik di atasnya itu, maka harus ada tanda ini kalau kita menggunakan simbol. Kemudian untuk menulis secara tebel, secara tebel, kalau pengen ngebold itu pakai tag kayak gini, kalau pengen italic miring pakai kayak gini, ya kan? Nah contohnya nanti di sini ada nggak? Nah contohnya this text is bold gitu ya, and this text is italic gitu ya. Jadi ada di tag kayak gini, nanti teksnya jadinya miring, kalau yang jadinya tebel gitu dalam stringnya. Oke, kita akan menambahkan string ini udah dibuatkan ya. Kita copy aja. Kemudian kita tambahkan di value stringnya. Di sini kita tambahkan stringnya. Ya, jadi kayak berantakan gitu. Ini belum saya setting karena apa namanya? Ya, sudah apa? Oke, seperti ini ya. Nah, berikutnya di bio teksnya itu teksnya kita ganti ke yang tadi, yang teks namanya bio. Teks namanya bio. Yang ini teksnya teks copy scroll ini. Aduh. Nah, jadi untuk teksnya kita pilih yang bio. Oke. Mau berubah nggak? Nah, mau ya, string bio tadi yang itu nggak mau. Oke, seperti ini udah ada tulisannya yang sesuai dengan string yang tadi kita copy paste yang sudah disediakan. Kemudian di bioteksnya itu untuk gampang dibaca, itu kita menggunakan len spacing multiplier-nya itu di set ke 1,2. Itu kayak kalau di Word itu yang itu loh. Jarak jarak antar atas bawahnya ya loh. Jarak antar barisnya itu 1,2. Itu kayak apa sih kalau di Word itu? Saya lupa namanya. Di sini berarti len spacing multiplier-nya ini kita kasih value 1,2, satuan poin situ. Jadi nanti dia agak nek, gitu agak apa itu istilahnya itu agak jedanya itu agak panjang gitu ya. Semakin gede semakin panjang jedanya. Kemudian apa namanya? Oke, jadi apa namanya? Apa dan lain sebagainya bla 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 bla. Kita bisa menambahkan left, start, right padding gitu kan ya kalau pengen nambahin padding. Kita nggak perlu menambahkan bottom padding karena tadi sudah apa namanya, karena dia itu scrollable gitu ya. Kemudian kita akan menambahkan padding start sama padding end-nya 16 dp untuk root linear layout-nya ya. Jadi di linear layout-nya kita padding untuk start sama padding untuk end-nya kita tambahin 16 dp. 16 dp itu berarti kan layout padding tadi ya. Berarti di sini ke linear layout-nya yang ini kita kasih untuk padding, berarti kita akan menambahkan padding untuk startnya itu 16 dp layout margin, sama padding untuk n-nya juga 16 dp layout margin kayak gitu. Jadi apa namanya, start sama n-nya kita kasih. Nah berikutnya suruh jalan aplikasi, kita jalankan aplikasi. Congratulations ya kan, selamat ya kan, kita sudah ya kalau jalannya nggak error itu barangkali error. Kalau misalkan teman-teman itu pada saat nyoba coding itu ketemu error, itu nggak usah panik ya, biasa aja sama error. Error itu hal yang biasa, nanti dibaca aja. Kemudian kemarin kan udah ada video tentang learn to help yourself kan, bagaimana kalau teman-teman tuh nemuin error tuh problem solvingnya seperti apa. Justru malah itu yang akan meningkatkan skillnya nanti soalnya. Kita lihat aja. Tunggu HP-nya jalannya, lama juga ya. Oke, ini dia. Hi, my name is Alexis. Loh, mana tadi teks name-nya ketarik ya? Sorry. Ini ketarik ke bawah ini tadi lagi. Ini bisa ditarik ke atas lagi ya. Gitu. Jadi namanya di atas. Ini nggak sengaja ketarik sama saya. Kita coba jalankan dulu. Karena tadi view-nya nih namanya di bawah bintang, harusnya kan bintangnya di atas nama. Gitu. Dia pasti di bawahnya itu scrolling jadinya hilang. Tarik terus aja.
Oke, nih. Burhan Alfian utama ada tombol bintangnya. Hai, my name is Alex and I love fish. Nah, ini yang backslash n tadi lo jadi kayak enter kayak gitu. Tapi kalau mau nyoba bold sama italic, misal, hai, my name is Alex ya, ini coba saya ganti ke apa namanya, ke pakai tag ya, tag bold gitu. I love fish ini nanti jadi miring gitu. Kita coba ke stringnya, apa namanya, PSM, hai, my name ini saya ganti menggunakan ini. Jadi dia kita buat bold di dalamnya ini. Kemudian yang setelah ini kita buat /i. Ini kita buat tutupnya /i-nya. Kemudian mungkin yang ini dekatnya ini kita buat u-nya, ada u juga tuh. Jadi u itu underline berarti nanti akan ada garis bawahnya sampai titik yang ini kita garis bawahi. Tutup. Oke. Kita coba jalankan ulang ya. Apakah benar tak apa BIU-nya ini untuk ngebold, untuk italic, sama untuk underline-nya garis bawahnya itu bekerja apa enggak? Kita lihat. Nah ini karena tadi kita copy paste ya, kayaknya dia generate di sini. Harusnya sih benarnya kayak gini, agak mencorok kayak gini. Tapi nggak usah di tap-tap kayak gitu, biar nggak apa-apa. Yang penting kan udah tahu kan teman-teman tuh ini tag pembukanya, ini tag penutupnya, ini udah pasang-pasangan lagi. Kalau diklik di sininya dia kesorot kok penutupnya yang mana gitu. Nah kan, ininya tebel, ininya miring, ininya ada garis bawahnya. Bener ya, berarti ya bisa dipakai. Oke, kayak gitu kita lanjutkan, udah selesai. Solution kodenya kalau teman-teman itu ada di sini, kalau pengen membandingkan kode yang dibuat dengan kode solusinya, yang masih solusi itu udah dijalankan. Nah, untuk coding challenge-nya di sini opsional aja ya. Jadi di dalam scroll view-nya itu ditambahkan image view, kemudian atas text view kayak gitu. Kemudian membuat hint ya kan. Ada hint-nya juga, scroll view-nya itu hanya punya satu view. Jadi kalau misalkan ada 2 view, maka harus nambahkan linear layout di dalam scroll view-nya. Nah, ini summary-nya view group itu view yang di dalamnya itu ada view-view yang lain gitu kan ya. Contohnya linear layout, scroll view itu namanya adalah view group. Jadi sebuah view yang bisa menampung view-view yang lain di dalamnya. Kalau linear layout itu view group yang memungkinkan side view-nya itu atau view di dalamnya itu atau anak-anak view-nya itu bisa dibuat horizontal ataupun vertikal. Kalau menggunakan short view, kita itu butuh menampilkan konten dalam screen. Jadi kalau misalkan teksnya itu terlalu panjang dan butuh di scroll, itu kita bisa menggunakan scroll view. Nah, layout editor itu visual desainnya editor. Tadi kita sudah coba ya di dalamnya Android Studio. Kita bisa menggunakan layout editor ini untuk membangun tampilan layout atau UI elemen di aplikasi yang mau kita buat secara gampang. Nggak usah coding-coding, cuma tarik-tarik. Kemudian settingannya, atributnya itu ada di sebelah kanan tadi di pane-nya. Nah, style itu adalah koleksi dari atribut-atribut yang spesifik kita deklarasikan di dalam style tersebut. Jadinya tujuannya adalah untuk penggunaan berulang-ulang. Penggunaan berulang-ulang biar kita nggak usah text size lagi dong 20 sp, font lagi dong Roboto, text color lagi dong gitu. Nah, biasanya nanti teman-teman kalau udah biasa akan punya style sendiri. Misalkan untuk style untuk title, style untuk deskripsi, style untuk huruf-huruf berwarna dan sebagainya, atau coret dan sebagainya. Nah, kita bisa ngekstrak sama mengkolek semua format di view itu ke dalam style ya. Kemudian kita juga bisa untuk memberikan konsisten look gitu. Tujuannya itu biar teks kita itu konsisten. Kalau fontnya Roboto ya Roboto terus, kalau untuk deskripsi size-nya 16 sp ya 16 sp terus kayak gitu. Tujuannya style itu biar konsisten untuk itu. Jadi misalkan nanti teman-teman membuat deskripsi di halaman utama sama di halaman profile gitu, teksnya itu sama. Jadi biar konsisten gitu. Jadi jangan buat si user itu kayak lost di aplikasi kita, kayak kesasar gitu. Ini aku udah ganti aplikasi apa enggak sih? Karena style kita masih sama gitu. Kemudian kalau ingin belajar lagi, di sini udah ada link-linknya untuk mengetahui tentang layout, tentang view group, view, linear layout, scroll view. Kemudian nih, support different pixel density. Jadi pixel density itu DP, ya kan? Different di pixelnya ini
Visual di sini. Jadi biar pengen tahu bisa belajar. Kemudian with UI, with layout editor kalau pengen lebih expand lagi. Kemudian ada studio dokumentasi, sama di sini ada style dan tema untuk lebih dalamnya lagi kalau pengen dipelajari. Kemudian tugasnya saya skip dulu, kemudian next code labnya nanti kita akan belajar add user interactivity. Begitu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk sebagai panduan pengerjaan modul dari Android Kotlin fundamental ini. Ya, semoga nanti pandemi cepat berlalu dan kita bisa belajar ini secara offline. Sayangnya emang sementara kita online dulu seperti ini ya. Terima kasih, bye.